Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelumnya saya mau memperkenalkan nama kelompok kami dengan saya Ramdhani Achilles Levin Nathaniel NBI 146220037 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvaro Rinaldi dengan NBI 14622000286. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NPI 14622000291. Perkenalkan, nama saya Wilan Ade Momora dengan NBI 1462300005. Perkenalkan, nama saya Denis Sudistira dengan NBI 14623015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sabarudin dengan NBI 146230021. Yang pertama, perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, dan pemikiran antara dua atau lebih individu. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, baik verbal maupun nonverbal, serta menggunakan media seperti lisan, tulisan, atau visual. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata, baik secara lisan, diucapkan maupun tulisan. Dengan kata lain, komunikasi verbal berarti berkomunikasi dengan berbicara atau menulis. Contoh komunikasi verbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, percakapan sehari-hari. Yang kedua, melakukan chatting dengan media sosial. Yang ketiga, pidato atau presentasi. Yang keempat, surat atau email. Yang kelima, rapat. Definisi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerak tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Contoh komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetuk pintu, penggelengan kepala, berjabat tangan, tersenyum, mengerutkan dahi, menggigit bibir bawah, menganggukkan kepala, dan mengangkat satu tangan. Fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal berperan penting dalam interaksi manusia. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, ekspresi emosi. Dan yang ketiga, pengaturan interaksi sosial. Yang keempat, pengembangan pemikiran. Yang kelima, mempengaruhi. Dan ada juga fungsi komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama menguatkan pesan verbal, yang kedua mengganti komunikasi verbal, yang ketiga menunjukkan emosi, yang keempat memberi petunjuk sosial, yang kelima mengatur interaksi, dan yang keenam membangun hubungan. Boconre. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan pengguna kata-kata baik secara lisan atau diucapkan maupun tulisan. Dengan kata lain, komunikasi verbal berarti berkomunikasi dengan berbicara atau menulis. Beberapa aspek penting dari komunikasi verbal meliputi: 1. Bahasa, 2. Intonasi dan nada suara, 3. Kesadaran konteks, yang keempat, keterampilan mendengarkan. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara.
Dan beberapa elemen utama dalam komunikasi nonverbal meliputi 1. Ekspresi wajah, 2. Gerakan tubuh, 3. Kontak mata, 4. Jarak fisik, 5. Sentuhan, dan 6. Keterbatasan bahasa, seperti jumlah kata-kata yang terbatas, ambiguitas, dan konteks bias budaya, pencampuran fakta, penafsiran, dan penilaian. Sekian dari kami, kelompok 3. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.